Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasyifatun Naza, NIM 2225180008 dari kelas 5A Pendidikan Matematika. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe data dalam statistika dan cara pengolahannya. Oke, langsung saja. Yang pertama di sini ada pengertian statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan merepresentasikan data. Nah, selain statistika, ada istilah lain yaitu statistik, di mana statistik ini berbeda dengan statistika. Statistik adalah kumpulan data yang menggambarkan suatu persoalan. Kalau statistik merupakan kumpulan datanya, sedangkan statistika itu merupakan ilmu yang mempelajari cara untuk merepresentasikan data itu. Nah, selanjutnya, di sini tipe data statistik sendiri ada 4. Yang pertama ada nominal, yang kedua ada ordinal, yang ketiga ada interval, dan yang keempat ada rasio. Data nominal dan data ordinal ini biasa digunakan dalam statistika non-parametrik. Sedangkan data interval dan data rasio ini biasa digunakan dalam statistika parametrik. Nah, tapi sebelumnya apa sih statistika non-parametrik dan parametrik itu? Nah, di sini, statistika parametrik adalah statistika yang mempertimbangkan jenis sebaran data, apakah data tersebut menyebar normal atau tidak. Dalam hal ini, statistika parametrik memberikan syarat tertentu bagi suatu populasi dalam penelitian. Sedangkan statistika non-parametrik adalah statistika yang tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter pada suatu populasi. Oke, selanjutnya di sini data nominal. Nah, data nominal ini merupakan data yang digunakan untuk mengklasifikasikan data. Selain itu, data nominal ini tidak memiliki tingkatan dan bersifat kategorial dan biasanya dilambangkan dengan angka. Nah, contoh data nominal di sini data jenis kelamin. Nah, di sini data jenis kelamin ini biasanya dilambangkan dengan angka, misalnya angka 0 dan 1. Angka 0 itu untuk jenis kelamin laki-laki dan angka 1 untuk jenis kelamin perempuan. Nah, akan tetapi di sini 0 tidak berarti lebih rendah dari 1. Begitupun sebaliknya, 1 tidak berarti lebih tinggi daripada 0. Kenapa? Karena data nominal di sini tidak memiliki tingkatan. Oke, selanjutnya di sini ada pengolahan data nominal. Yang pertama, dalam analisis data satu variabel, pengolahan tipe data nominal ini bisa menggunakan binomial dan C kuadrat satu sampel. Sedangkan yang kedua, pada komparatif untuk dua variabel yang berhubungan, pengolahan data tipe nominal ini bisa menggunakan MC-Namer. Yang ketiga, pada komparatif untuk dua variabel independen, pengolahan tipe data nominal ini bisa menggunakan Fisher Exact Probability dan C kuadrat 2 sampel. Selanjutnya, yang keempat, komparatif untuk lebih dari dua variabel berhubungan atau related, pengolahan tipe data nominal ini bisa menggunakan C kuadrat untuk K sampel. Yang kelima, komparatif lebih dari dua variabel independen, pengolahan tipe data nominal ini bisa menggunakan MC-Namer. Dan yang keenam, untuk menguji asosiatif atau hubungan, nah, jadi pengolahan tipe data nominal ini bisa menggunakan kontingensi koefisien C. Selanjutnya yaitu data ordinal. Nah, data ordinal ini digunakan untuk mengklasifikasikan data atau informasi serta memiliki tingkatan. Tipe data ini lebih tinggi dari tipe data nominal karena kemampuannya untuk membentuk tingkatan. Nah, jadi data ordinal juga sama, merupakan data untuk yang mengklasifikasikan data atau informasi. Biasanya juga berbentuk kategorial dan dilambangkan dengan angka. Akan tetapi bedanya dengan data nominal, data ordinal ini memiliki tingkatan. Nah, contohnya jabatan dalam perusahaan yang terdiri dari karyawan, manajer, dan direktur. Misal, karyawan ini dilambangkan dengan angka 1, manajer dengan angka 2, dan direktur dengan angka 3. Nah, dalam data ordinal ini, data 2 lebih tinggi daripada angka 1, dan angka 3 lebih tinggi daripada angka 2, dan seterusnya. Adapun pengolahan data ordinal ini, yang pertama, dalam analisis data satu variabel, pengolahan tipe data ordinal ini bisa menggunakan uji run test. Yang kedua, pada komparatif untuk dua variabel yang berhubungan, pengolahan tipe data ordinal ini bisa menggunakan Siegen test dan Wilcoxon Match Fair.
Dan yang ketiga, pada komparatif untuk dua variabel independen, pengolahan tipe data ordinal ini bisa menggunakan median test, Van-Wijk-New test, Kolmogorov-Smirnov, dan Wolfowitz. Selanjutnya yang keempat, untuk komparatif untuk lebih dari dua variabel berhubungan, pengolahan tipe data ordinal ini bisa menggunakan Friedman two-way ANOVA. Yang kelima, komparatif lebih dari dua variabel independen, pengolahan tipe data ordinal ini bisa menggunakan uji median extension dan Kruskal-Walsh dan juga one-way ANOVA. Dan yang keenam, untuk menguji asosiatif atau hubungan dalam pengolahan data ordinal ini bisa menggunakan Spearman-Rank correlation dan Kendall-Tau. Kita ke data selanjutnya yaitu data interval. Nah, data interval ini merupakan data yang memiliki poin jarak objektif dalam keteraturan kategori peringkat, tapi jarak antar masing-masing angka adalah sama. Nah, di sini contohnya umur. Nah, dari umur ini, umurnya itu berupa data interval, yaitu dari umur 31 sampai 40 dilambangkan dengan nomor 1. Nah, begitupun dengan kategori yang kedua, umur 41 sampai 50, di mana memiliki interval yang sama 31 sampai 40, 41 sampai 50, dan 51 sampai 60. Nah, data interval juga biasanya dilambangkan dengan angka, misalnya 1, 2, dan 3. Adapun pengolahan data interval yaitu yang pertama, dalam analisis data satu variabel, pengolahan tipe data interval ini bisa menggunakan t-test atau statistik parametrik. Perlu asumsi data berdistribusi normal. Jadi dalam menggunakan t-test ini, datanya harus berupa statistik parametrik. Kemudian yang kedua, pada komparatif untuk dua variabel yang berhubungan, pengolahan tipe data interval ini bisa menggunakan t-test of relative. Yang ketiga, pada komparatif untuk dua variabel independen, pengolahan tipe data interval ini bisa menggunakan t-test independen. Yang keempat, pada komparatif untuk lebih dari dua variabel berhubungan, pengolahan tipe data interval ini bisa menggunakan t-test paired, one-way ANOVA, dan two-way ANOVA. Yang keempat, pada komparatif lebih dari dua variabel independen, pengolahan tipe data interval ini bisa menggunakan Y-way ANOVA dan two-way ANOVA. Dan yang keenam, untuk menguji asosiatif atau hubungan, pengolahan tipe data interval ini bisa menggunakan korelasi product moment, korelasi parsial, korelasi ganda, regresi sederhana, dan regresi ganda. Dan selanjutnya data yang terakhir yaitu data rasio. Nah, rasio ini memiliki kemampuan dari ketiga tipe data sebelumnya, akan tetapi nilai 0 dianggap mutlak. Jadi, data rasio ini memiliki seluruh kemampuan dari ketiga tipe data sebelumnya, yaitu dari data nominal, ordinal, dan interval. Akan tetapi dalam rasio ini, jika ada angka 0, maka dianggap mutlak. Nah, contohnya data berat badan dalam satuan kilogram. Nah, angka 0 kilogram berarti tidak memiliki berat badan. Adapun cara pengolahan data rasio ini yaitu yang pertama, dalam analisis data satu variabel, pengolahan tipe data rasio ini bisa menggunakan t-test. Nah, ini untuk statistik parametrik atau statistik yang memerlukan asumsi data berdistribusi normal. Yang kedua, pada komparatif untuk dua variabel yang berhubungan, pengolahan tipe data rasio ini bisa menggunakan t-test of relative. Yang ketiga, pada komparatif untuk dua variabel independen, pengolahan tipe data rasio ini bisa menggunakan t-test independen. Yang keempat, pada komparatif untuk lebih dari dua variabel berhubungan, pengolahan tipe data rasio ini bisa menggunakan t-test paired, one-way ANOVA, dan two-way ANOVA. Yang kelima, pada komparatif lebih dari dua variabel independen, pengolahan tipe data rasio ini bisa menggunakan one-way ANOVA dan two-way ANOVA. Dan yang keenam, untuk menguji asosiatif atau hubungan, pengolahan tipe data rasio ini bisa menggunakan korelasi product moment, korelasi parsial, korelasi ganda, regresi sederhana, dan regresi ganda. Jadi, dari pengolahannya ini data rasio dan interval memiliki cara pengolahan data yang sama. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.